ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Yang kami hormati guru kita semuanya, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Subhan SHG. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah pengajian subuh Mushola Nurul Jami. Yang saya hormati khususnya bapak-bapak haji, para pengurus dan jamaah semuanya. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas setiap 2 minggu sekali pada Ahad pagi dalam rangka acara kajian subuh yang diselenggarakan oleh pengurus Mushola Nurul Jami. Semoga apa-apa yang kita laksanakan dan niatkan pada pagi yang cerah ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga salam tercurah ke hariban junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kajian subuh ini pengajian akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Subhan SHG. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa liqaul niyatin shalihah wa li hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Subhan SHG. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, jamaah Majlis Taklim Mushola Nurul Jami, bil khusus yang saya hormati sahibil wilayah, yaitu Ketua RT 02 Bapak Ayi Sumantri beserta kepengurusannya, dan juga yang saya hormati para sepuh, para haji, yaitu Bapak Markison, Bapak Epik Sarkamto, Bapak Sugiono, Bapak Muslihuddin, Bapak Haji Darto, dan juga yang saya hormati para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Dan juga kita lanjut dengan pengajian yang rutinitas kita kerjakan. Kita adakan setiap
sebulan 2 kali. Mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghadiri pengajian kita, dan juga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita baca suratul Fatihah untuk para guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semua selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru-guru kita selalu diberikan kesehatan yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dilapangkan dalam kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa abadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid darain amin amin. Wa susun hadrati muallif hadzal kitab al-hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa hadrati Syekh Umar Syekh Muhammad ibn Umar An-Nawawi Al-Bandari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sedikit lagi hadisnya kita habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Fadilah yang selanjutnya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dahsyat dan istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah yang sering kita baca. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan ay minar riya, yang bersih daripada sifat riya, ay mukhlisan, dan juga yang bersih minal manhiyati, sambil kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabiqina, beserta orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi itulah istimewanya bagaimana kalau seandainya kita selalu mendawamkan, mengistiqomahkan membaca la ilaha illallah dengan syarat khalison, harus ikhlas, ya. Harus ikhlas bacanya, enggak boleh karena yang lain-lain, ya. Harus ikhlas bacanya, tidak boleh karena sesuatu kita membacanya. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bacanya mah gampang, ya. Bacanya gampang apa susah? Gampang bacanya mah, ya kita dawamkan aja, kita istiqomahkan aja. Cuman kan yang jadi masalah istiqomahnya ini, ya. Ya kadang-kadang kita habis sholat juga kita lewatin itu membaca kalimat tauhidnya, zikir la ilaha illallahnya kita lewatin. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma antas, Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam, ya. Lupa, ya. Paling tidak zikirnya itu yaitu, kalaupun surah-surahnya kita tinggal dalam zikir kita, kan ada surah-surah ya dalam zikir sholat kita, ya paling tidak zikir yang 3 itu, ya. Zikir yang pertama apa namanya, tasbihnya, terus juga tahmidnya, alhamdulillahnya, terus juga takbirnya, Allahu akbarnya,
Terus lalu kemudian ya kalimat tauhidnya la ilaha illallah itu jangan ditinggal. Paling tidak itu ya, serepot apapun kita jangan ninggalin 4 kalimah zikir tersebut habis sholat minimal, paling tidak habis sholat. Ya ya gaspolnya mah ya jangan habis sholat aja, di dalam diamnya kita ya, bahkan kita lagi kerja pun bisa kita berzikir kepada Allah ya. Ibu-ibunya kita ajarkan lagi ngegoreng bisa zikir kepada Allah daripada nyonyol aja mulutnya ya. Apalagi kalau masaknya bareng-bareng sambil gosip, sambil bukan ngomongin orang lain, ngomongin suaminya sendiri ya. Diganti hal-hal yang seperti itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi zikirnya yaitu zikir kalimah la ilaha illallah. Wah, dahsyat sekali itu ya, karena kunci surga itu bakal kita pegang ya kalau kita mendawamkan zikir kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ya, karena kita sudah terbiasa untuk selalu zikir kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita pada saat di akhir hayat kita ya, karena terbiasa. Manusia kan bagaimana kebiasaannya, manusia itu bagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaannya mulutnya terus aja nggak lepas dari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah kuatkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di akhir hayat kita ya, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi kalau orang yang membaca kalimah tauhidnya dengan ikhlas ya, minar riya di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, minar riya daripada sifat riya. Terus ayat mukhlison, bahasanya ada khalison, ada mukhlison, ada bersih juga, menjaga diri kita ini jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga ma'as-sabiqina, beserta orang-orang yang terdahulu. Masuknya bukan main-main, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'as-sabiqina, beserta orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu itu ya orang-orang yang soleh, yang ahli surga. Siapa as-sabiqina? Mudah-mudahan kita bisa jadi satu surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan yang kita idam-idamkan, dan itu seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita ya, kita masuk surga bersama Rasul. Kalau Rasul surganya ya tingkat atas, yaitu surganya surga Firdaus. Mau masuk surga bersama Rasul ya, cita-cita itu harus tinggi ya. Makanya ketika kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasul. Jangan tanggung-tanggung ya, jangan kita bicaranya ya Allah nggak apa-apalah masuk surga di pinggirannya juga, jangan ya. Jangan menjadi cita-cita kita, doanya saking bahwa kita itu apa sih, saya ini ibadah saya juga mungkin banyak kurangnya, ya Allah udahlah saya masukin dalam surga, yang penting masuk surga aja lah, pinggirnya juga nggak apa-apa ya Allah. Jangan kayak begitu ya. Kita mohon kepada Allah ekspektasi kita ya, cita-cita kita biar masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyiatin in asha alfa sayyiatin in asha alfa sanatin la yas'aluhu Allahu an dzambin wahidin.
Man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang di awal kalamnya, ya, di awal pembicaraannya la ilaha illallah, selalu mengucapkan la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya, di akhir pembicaraannya la ilaha illallah, selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa amila alfa sayyiatin, dan dia mengerjakan 1000 keburukan, ya, in asha alfa sanatin, apabila dia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhullahu, Allah tidak akan bertanya kepada dia an dzambin wahidin, dosa sedikit pun. Nah, gitu tuh, saking istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Jadi di awal pembicaraannya selalu mengucapkan la ilaha illallah, di sore hari, di siang hari, di pagi hari. Di pagi harinya ketika bangun tidur, ya, tidak ada yang diingat kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca doa, lalu kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mau tidurnya, ya, dia zikir, ingat kepada Allah, baca kalimah la ilaha illallah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asya, ya. Dan lalu kemudian apabila dia berbuat 1000 keburukan, ya, 1000 keburukan, dan dia hidup selama 1000 tahun, maka tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosanya. Nah, jadi enggak dianggap tuh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sebagai penghapus dosa. Bukan hanya kalimat istighfar saja, ya, yang kita baca kalimat tauhid la ilaha illallah pun demikian menjadi penghapus dosa buat kita, ya. Makanya jangan malas-malasan, ya, Pak, ya. Kita selalu dawamkan ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Lanjut yang selanjutnya, hadis yang keberapa ini Mas Ifik? Jadi satu bab ini ada berapa hadis? Ada 10 hadis. Pak Haji Darto, berarti ini hadis yang keberapa ini? Ke-8, coba ke-8, berarti 2 lagi nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, min ghairi ajabin, dengan tidak ujub, dengan tidak ada rasa sombong di dalam hatinya, ya. Dengan tidak ada rasa ujub, rasa sombong di dalam hatinya. Emang ada orang yang zikir itu sombong dalam hatinya? Ada enggak? Ada, mungkin barangkali dalam hatinya ini ahli zikir, gitu, ya. Nih gua nih ahli zikir nih, kalau zikir gua selalu banyak, kalau zikir la ilallah, kalau banyak jamaah, kalau jamaahnya sedikit la ilaha illallah, la ilaha, gitu, ya, gitu, ya. Jadi hilang dari sifat tersebut, ya. Ya, enggak ada sifat-sifat tersebut ketika mengucapkan zikir la ilaha illallah, maka tara biha ta'irun, ya. Terbanglah dengan sebab zikir kalimah la ilaha illallah tersebut ta'irun, satu burung, tahtal arsy, di bawah aras, ya. Ngerjain apa itu burung? Kita baca kalimah la ilaha illallah, burung terbang tuh, ya, di bawah aras. Apa yang dilakuin oleh burung? Yusabbihul ma'al musabbihin, ya, burung tersebut bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih. Jadi kumpul tuh burung bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
burung terus bertasbih sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuhu, dan akan ditulis lahu bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sawabuhu, pahalanya burung tersebut. Gitu. Apa maksudnya? Ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu dijelmakan oleh Allah burung terbang di bawah aras, lalu kemudian bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih. Kan otomatis tuh burung ngucapin tasbih, lalu kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu burung kumpul bersama yang lain, jadi pahalanya bejibun, pahalanya banyak. Lalu kemudian pahala itu dilimpahkan kepada orang yang membaca kalimat tauhid. Kita lagi baca, yang menjelma sebagai burung, lalu kemudian burung kumpul bersama orang-orang yang bertasbih, pahalanya itu dilimpahkan kepada kita. Padahal kita baca kalimat tauhidnya satu kali, tapi pahalanya banyak yang Allah berikan dengan sebab jelmaan yang Allah berikan kepada kita burung, lalu kemudian bertasbih dan pahalanya dilimpahkan kepada kita. Tuh, ya, istimewa enggak tuh? Istimewa tuh la ilaha illallah, ya. Terus yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, marratan, satu kali, ghufira lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni baginya dosanya, ya. Wa in kana mithla zabadil bahri, walaupun dosa tersebut misla zabadil bahri, seperti busa yang berada di lautan. Tuh, ya, dijelaskan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita baca la ilaha illallah, walaupun dosa kita sebanyak busa yang ada di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, siapa yang mengingkari ini istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah? Iya, banyak hadis yang menjelaskan istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayo zikir dan zikir terus, ya. Kalau perlu dirasa kita zikir kita dalam kesendirian, kita habis sholat 33 kali sedikit, ayo kita terusin 100 kali, boleh 100 kali, boleh 100 kali, apalagi zikirnya digandeng la ilaha illallah muhammadur rasulullah 100 kali. Penjelasannya ada kemarin di hadis yang berapa? Di hadis yang pertama kalau nggak salah, ya. Nah, menjelaskan bahwa siapa yang berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebanyak 100 kali, maka apa? Wajahnya bersinar seperti bulan purnama datang nanti di yaumil qiyamah. Gitu tuh istimewanya tuh, ya. Biar dunianya potongan apa namanya, wajah-wajah kita seperti ini, tetapi kita punya rahasia besar. Dengan kita selalu istiqomah mendawamkan la ilaha illallah, nanti akan ngeburicak di yaumil qiyamah, terang, menandakan apa? Menandakan kita itu ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Terus yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa katabalahu alfi hasanatin wa rafa'alahu alfi darajatin wa haqqa anhu alfi sayyiatin. Ini hadis yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, idza marral mu'minu, apabila seorang mukmin berjalan alal maqabir, atas kuburan, berjalan di pemakaman, ya,
apabila ada seorang mukmin berjalan di pemakaman lalu kemudian membaca faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalimat yang dibaca itu tutup ayo ya. Jadi kita masuk ke area pekuburan, ke area makam, TPU katakannya, tapi TPU-nya TPU yang sebelah sini nih, bukan TPU yang sebelah sono. Nah, kalau kita bacanya di sono enggak nyambung. Ya, unit Kristen kita baca enggak nyambung. Ya, beda alam itu mah. Ya, kalau kita masuk ke sini unit Muslim, unit Islam, masuk, jangan asal masuk aja. Di samping kita dianjurkan untuk membaca salam, ya kan bisa begitu kan ya, anjurannya kita baca salam. Salamnya bagaimana buat orang yang sudah meninggal dunia yang ada di makbarah? Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya kan, antum sabiquna wa nahnu insyaallahu bikum lahikun, kan begitu kan ya salamnya. Kita gendeng ya, kita barengin dengan pembacaannya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa baca? Bisa. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu baca itu tuh ya, habis assalamualaikum ya ahlad diyar gitu kan, baca itu tuh. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nawwarallahu tilkal qubur kullaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangi semua kuburan yang kita ucapkan salam di dalamnya. Kita bawa pelita rupanya ke sono, menerangin orang-orang yang berada di dalam kubur. Dengan apa? Dengan bacaan kita tadi ya. Semuanya, bukan hanya di situ misalkan kita niat ziarah kepada orang tua kita doang misalkan di situ, tapi ketika kita mengucapkan itu bukan hanya orang tua kita aja yang diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya di makbarah tersebut kebagian terangnya karena kita datang ke situ dengan membaca kalimah yang tadi kita baca. Terus lalu kemudian apa? Wa ghafara liqailiha, enggak sampai di situ. Wa ghafara, lalu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa liqailiha bagi orang yang membaca. Kita pun kebagian. Ya, kebagian kita juga pahalanya, diampuni dosa-dosa kita. Jadi orang yang di makbarah kebagian terangnya, lalu kemudian kita yang baca mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ juga, wa katabalahu alfa alfi sayyi'at hasanatin. Lalu kemudian Allah juga menulis baginya alfa alfi hasanatin, 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dan juga kemudian 1 juta kebaikan Allah berikan kepada kita. Tuh, ya. Lalu kemudian rafa'alahu alfa alfi darajatin, ya, enggak sampai di situ. Lalu kemudian Allah juga mengangkat bagi orang yang membaca tersebut alfa alfi darajatin, 1 juta derajat. 1 juta derajat, misalkan derajat kita lagi di level apa sekarang itu ya, ketika kita baca itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Kalau Allah yang sudah mengangkat derajat kita, walaupun dihinakan oleh manusia, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, gitu kan.
Walaupun orang mau berbuat apapun sama kita, tapi kalau Allah sudah menghendaki kita diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terjadi, ya. Wa khatta anhu alfi sayyiatin, dan akan dihapusnya alfi sayyiatin 1 juta kesalahan, 1 juta keburukan, ya. Dengan sebab kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi banyak tuh kumpul di situ tuh, ya. Jadi apa yang pertama tadi, ya, nawaraqulu nawarul qabro, ya, Allah menerangi kubur-kubur yang kita bacakan itu. Lalu kemudian kita yang membaca kalimat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah, 1 juta kebaikan. Apalagi lalu kemudian diangkat 1 juta derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihapus 1 juta keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keistimewaan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, sampai di situ tuh, ya. Padahal mah sebenarnya kita udah hafal kali ini, ya. Udah pernah ketemu ini dikiran, ya. Cuma karena kurang nggak sering kita baca, ya. Apalagi kalau seandainya sekarang kita sudah tahu ilmunya bahwa ada penjelasan Rasul, kalau kita masuk makbaroh jangan hanya sekedar salam aja yang kita baca, tetapi ini pun zikir ini pun harus kita baca, gitu, ya. Bahkan di dalam penjelasannya ada lagi satu hadis sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Wa rafa'a biha sawtahu kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfi darajatin. Nah, ini ada lagi nih tambahannya nih, dikutip di dalam syarahnya kitab ini, ya, bahwa hadis ini adalah riwayat Imam Tirmidzi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Kalau tadi kan makbaroh tuh, bukan kuburan aja berarti, ya. Masuk pasar pun kita dianjurkan sama Rasul, ya. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Nih kan kampungan kita memang daerah pasar, ya. Batas pasar kita mana sih? Ya udah, kalau dari Nurul Hikmah sampai situ kita masuk pasar tuh, ya. Dari Gang Lebar sampai MHT ujung kita sudah masuk area pasar, itu kan. Dari situ tuh setarnya tuh kita baca nih kalimat yang tadi nih, masuk kuburan baca itu, masuk pasar juga baca ini nih, ya, baca kalimat ini yang tadi tuh, ya. Apa katanya? Rafa'ah biha sautahu, lalu kemudian dikeraskan, ya, bacaan tersebut, ya. Kita ngebacanya dengan nada agak keras, suara agak keras, tapi jangan sampai keras banget ter orang kaget. Apa sih itu? Masuk pacar aja heboh gitu kan, daripada heboh sambil ngegosip gitu kan. Mak-mak tuh biasanya kayak begitu kalau udah barengan tuh, ya. Kalau udah barengan tuh ngomong udah dah, ya, mau masuk pasar aja masih ngegosip, ya. Dibalik, diganti dengan baca kalimat ini, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu alfi hasanatin. Sama tuh, ya. Allah akan menulis baginya yaitu 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, dan Allah akan menghapus baginya 1 juta keburukan. Wa rafa'allahu alfi darajatin, dan Allah akan mengangkat baginya 1 juta derajat. Ya, sama kan? Sama, cuman yang lain apa? Yang membedakan apa? Kalau tadi masuk makbaroh nggak ada kata-kata nawaro al-qabro. Karena apa? Masuknya
pasar. Kalau tadi makan Allah akan menerangi kubur karena masuknya ke kuburan. Ya, kalau masuknya pasar mah nggak ada bahasanya Allah akan menerangi wajah-wajah orang yang masuk pasar, nggak ada bahasa kayak begitu. Tapi kesini sama, ya, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan 1 juta kebaikan kepada orang yang baca kalimat ini kalau kita mau masuk pasar. Tuh, sekarang udah tahu ilmunya ya. Nah, besok mau masuk pasar, orang RT 2 startnya kalau masuk lewat Nurul Hikmah ya di gerbang situ, baca dulu, jangan langsung masuk pasar, baca dulu. Bacanya bagaimana Pak? Masih ingat yang barusan? Ingat. Ya, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus segitu doang pembacaannya mah. Masuk pasar, masuk kuburan juga begitu bacaannya. Ya, masuk kuburan, kita yang masih hidup masuk kubur, masuk area kuburan gitu ya. Kalau kita yang masih hidup masuk kubur mah nggak bisa lah ya. Masih hidup atau orang sudah meninggal dunia ya, mau masuk kubur dia baca itu bisa nggak bisa, orang sudah meninggal dunia gitu Pak ya. Ya, ini jadi sudah habis ya bab tentang fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Istimewa nggak tuh Pak? Istimewa. Ini dari 10 hadis doang. Kalau di kitab-kitab lain penjelasan hadis banyak lagi yang menjelaskan tentang bagaimana istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah, gitu kan. Mudah-mudahan dari hadis-hadis yang kita dengarkan ya, kita baca setiap kali kita ngaji, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit dapat mengamalkannya dan kita istiqomahkan dengan selalu mendawamkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Karena orang yang zikir tanpa ilmu itu beda sama yang zikir sudah tahu ilmunya, gitu kan. Kalau orang yang zikir belum tahu ilmunya biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang zikir tapi sudah tahu ilmunya, artinya sudah tahu penjelasannya, gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, kalau mau masuk rumah gitu kan, bukan hanya mengucapkan salam aja, tapi ngucapin juga, baca juga zikir apa aja ya, termasuk dijelaskan di sini baca kalimat tauhid la ilaha illallah, gitu kan. Terus juga kalau kita zikir kalimat tauhid la ilaha illallah dipanjangkan, la ilaha illallah, ada lagi penjelasannya. Jadi kita tahu ilmunya ya. Kalau kita dengar sama orang, itu kenapa sih kok Habib itu, Ustadz itu kalau baca la ilaha illallah lah nyampe panjang banget ya, ngelamain gitu kan. Padahal mah ya ada ilmunya, ada penjelasan hadisnya ya, gitu ya. Jadi kita udah tahu ilmunya, kita juga bisa mengamalkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya, dan juga kita termasuk dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiranya itu pengajian pada pagi hari ini mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dalam kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Subhan SAG. Semoga kita dapat mengerti dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya kajian subuh, maka berakhir pula acara pada pagi Ahad ini. Semoga kita mendapatkan barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan membaca
hamdalah bersama alhamdulillah rabbil alamin. Ya bapak-bapak, ya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'abrikum ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadati ashabi Rasulullah ajma'in hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi laka kama yajin sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallama bi badri isma'il amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. مصطفى يا ربي بالمصطفى.